Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku yang berbahagia, apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan adik-adik sudah mengisi absen secara online dan jangan lupa membaca doa belajar. Selamat datang di pembelajaran SKI untuk kelas 8. Perkenalkan, nama Ibu Mega Anjasari Manangin. Hari ini kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah. Namun adik-adik, sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang sudah adik-adik dapatkan di pertemuan sebelumnya, yaitu keruntuhan dinasti Umayyah. Seperti yang sudah adik-adik dapatkan di materi sebelumnya, bahwa tanda-tanda keruntuhan dinasti Umayyah sudah dimulai semenjak pemerintahan Khalifah yang ke-9, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Khalifah Yazid bin Abdul Malik dianggap sebagai khalifah yang keras sehingga menimbulkan penolakan terhadap dinasti Umayyah pada masa itu. Selanjutnya, kekecewaan terhadap figur khalifah juga terjadi di kalangan istana karena keputusan khalifah menunjuk dua penerus kekuasaan. Yazid bin Abdul Malik menginginkan anaknya Walid bin Yazid untuk menjadi penggantinya sebagai khalifah. Namun di usianya yang masih 11 tahun, tentu tidak mungkin bagi Al-Walid untuk mengemban tugas sebagai khalifah. Sehingga Yazid bin Abdul Malik mengangkat sepupunya Hisham bin Abdul Malik untuk melanjutkan kepemimpinan. Dan putranya Al-Walid dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan setelah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Hisham bin Abdul Malik, Bani Umayyah kembali menunjukkan jati diri sebagai kepemimpinan Islam yang kuat. Hisham bin Abdul Malik juga kembali menerapkan syariat Islam seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz. Al-Walid, putra Yazid bin Abdul Malik, sudah tumbuh dewasa. Lamanya kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik membuat Al-Walid bin Yazid merasa cukup umur untuk mendapatkan haknya sebagai khalifah. Saat itu konflik mulai terjadi antara Al-Walid dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dan sistem perebutan kekuasaan ini dianggap sebagai salah satu penyebab keruntuhan dinasti Umayyah. Dan setelah Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Walid bin Yazid. Assalamu ala maulaya amiril mu'minin. الله يا مولاي، هذه بيعتكم يا أمير المؤمنين، وهذا خاتم الخلافة. أمر مولاي. Namun, kehidupan pribadi Khalifah Al-Walid yang gemar meminum minuman keras dianggap tidak mampu mencerminkan sifat sebagai seorang khalifah. Tak hanya itu, Khalifah Al-Walid juga menangkap orang-orang yang dianggap dapat membahayakan kekuasaannya.
sehingga dendam dan amarah masyarakat melihat pemimpin yang dekat dengan maksiat bersatu padu menggulingkan Khalifah Al-Walid. Jadi adik-adik, berakhirnya kepemimpinan Al-Walid menjadikan dinasti Bani Umayyah berada di titik terendah menjelang keruntuhannya. Dua khalifah setelah itu, yakni Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid, tidak mampu melawan gelombang pemberontakan yang terjadi pada masa itu. Hilangnya kepercayaan masyarakat tidak mampu disembuh lagi dengan hadirnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai cakap dalam memimpin. Marwan bin Muhammad terlalu sibuk memadamkan pemberontakan hingga di tahun 132 Hijriah Marwan bin Muhammad terbunuh di Mesir, dan hal ini menandai runtuhnya kekhalifahan dinasti Umayyah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan dinasti Umayyah adalah figur khalifah yang lemah, adanya kekecewaan masyarakat terhadap khalifah, adanya perebutan kekuasaan, dan banyaknya pemberontakan. Itulah tadi materi yang sudah adik-adik dapatkan di pertemuan sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, memahami silsilah dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga adalah memahami 3 khalifah terkenal di masa dinasti Abbasiyah. Adik-adik, mari kita perhatikan sejarah dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinamakan dinasti Abbasiyah disebabkan para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifahnya berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Masa dinasti Abbasiyah disebut dengan The Golden Age atau masa keemasan Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peradaban, maupun kekuasaan. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Selanjutnya, silsilah dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan dinasti Abbasiyah berasal dari Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk. Khalifah pertama sampai khalifah ke-18 berasal dari Bani Abbas. Khalifah ke-19 sampai 26 berasal dari Bani Buwayhi. Dan yang berasal dari Bani Saljuk adalah Khalifah ke-27 sampai 37. Dinasti Abbasiyah berjumlah 37 khalifah yang berkuasa di tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dan selanjutnya 3 khalifah besar di masa dinasti Abbasiyah,
Yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, dan sangat mencintai ilmu pengetahuan. Yang kedua, Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang sangat mulia, tegas, mampu mengendalikan diri, tidak emosional, halus, toleran, dan sangat dermawan. Dan yang ketiga adalah Abdullah al-Makmum. Ia memiliki sifat yang agung, tekad yang kuat, penuh kesabaran, penuh ide, cerdik, dan pada masa kekhalifaannya, dinasti Abbasiyah mengalami masa kegemilangan. Adik-adik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini, dan berikut ini adalah kesimpulan materi kita pada pertemuan hari ini. Dan selalu Ibu ingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk selalu beribadah kepada Allah, terutama sholat dan membaca Al-Quran, dan selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan menggunakan masker saat berpergian. Baiklah adik-adik, sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA mata pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.